Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Irwan Ramadan dan Mas Hadi Masum Hidayat, akan mempresentasikan hadis tentang mahar dan hadis tentang wali pernikahan. Pengertian mahar secara bahasa yaitu pemberian sebab kuatnya akad, dan secara istilah yaitu harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab nikah atau bersetubuh. Fuqaha berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Adapun firman Allah yang dimaksud adalah menikahi wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan. Wa tunnisaa sadiqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am marina. Yang berarti berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang sedap lagi baik. Akibatnya Quran An-Nisa ayat 4. Dan di dalam hadis disebutkan tentang wajibnya mahar di dalam suatu pernikahan, diantaranya yaitu li ahaba laka nafsi. Yaqubu bin Abdir Rahmani an Abi Hazimin an Sahli bin Sa'idin anam ra'ata ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulat ya Rasulullah jitu liha nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasawatan nadhara ilaiha wa sawabahu tsumma to'a ra'sahu falama ra'at almar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat faquma rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah illam yakul laka biha hajatun fazawijniha faqala tsumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah la hal indaka min syai'in faqala la wallahi ya Rasulullah qul dhhab ilaika ahlika fanzur hal tajidu syai'an fadhaba tsumma raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadidin walakin hadza izari. Faqala salun malagu ridaun falaman nisfuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matasna'u bi izarika illa bistagu lam yakun ainiha minhu syai'un wa illam bistu lam yakun alaika syai'un. Fajalasa rajulu hatta tola majlisuhu summa qoma fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulian fa'amara bihi futi'ayya falama ja'a golamada maka min qur'ani golamai suratun kada wa suratun kada wa suratun kada adaha qala ataqra'ubunna an zuhri qalbika qala na'am qala dhhab faqad malaktukaha bima maka minal Qur'an. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Yaqub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diri kepadamu. Lalu Rasulullah SAW pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah, lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahilah aku dengannya. Lalu beliau pun berkata, apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Laki-laki itu menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apa ada sesuatu. Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda,
Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa. Beliau bersabda, lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi. Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tidak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini. Sahal berkata, tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa, dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah SAW melihatnya, dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilkannya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau tanya, apakah kamu punya hafalan Al-Quran? Laki-laki itu menjawab, ya, aku hafal surat ini dan ini. Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu benar-benar menghafalkannya? Ia menjawab, iya. Akhirnya beliau bersabda, kalau begitu pergilah, sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang kamu telah hafalkan dari surat Al-Quran ayat 4. Adapun kosakata dari hadis tersebut yaitu yang pertama, ini imro'ata, yang artinya seorang wanita. Ja'at, mendatangi. Li'ahaba, untuk menyerahkan. Panadoro, untuk memandangi. Pakoma, berdiri. Dari hadis tersebut yaitu yang pertama, ini imro'ata, yang artinya seorang wanita. Ja'at, mendatangi. Li'ahaba, untuk menyerahkan. Panadoro, untuk memandangi. Pakoma, berdiri. Zawijniha, maka nikahkanlah aku dengannya. Indaka, kamu punya. Adhaba, pergilah. Ahlika, keluargamu. Fanzur, lihatlah. Jangan kembali. Izari, kain. Nisfahu, setengahnya. Lola, memanggil. Mereka, kamu punya hafalan. Adhaba, pergilah. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irwan Ramadan. Jelasan hadisnya tentang mahar menunjukkan betapa bijaksananya ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam itu menghargai kaum Hawa dan bukan bermaksud tidak menghargai kaum Hawa dalam maharnya. Namun mahar itu adalah kesanggupan dari pihak lelaki. Rasulullah SAW mengajarkan bukan hanya harta yang jadi patokan untuk memilih-pilih dalam pernikahan, akan tetapi kewajiban calon suami harus menghargai dengan sebaik-baiknya kepada si calon istri. Jangan memberikan kain sarung yang dipakai padanya untuk calon istrinya sehingga menjadi satu kain sarung untuk berdua, seperti hadis yang disampaikan Mbak Ike tadi. Dalam konsep hukum Islam, mahar bukanlah merupakan harga dari seorang perempuan yang dinikahi. Sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karena itu, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Ia bersifat relatif, disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menentukan besarnya mahar. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankannya. Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya patriarki, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti itu diakui atau tidak telah memposisikan istri dalam posisi yang lebih rendah daripada suami. Oleh karenanya, sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa, dan raga sang istri, sehingga si istri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak dasar si istri pun terkadang menjadi terabaikan, bahkan menjadi hilang.
karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah membeli istrinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir masa jahiliyah atau zaman dulu, di mana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon istrinya karena akad nikah, baik itu berupa uang atau barang atau jasa, sebagaimana pemberian nafkah suami kepada istrinya. Persoalan yang sering muncul pada pemberian mahar dari calon suami kepada calon istrinya adalah batas minimal dan batas maksimal mahar yang diberikan. Sehingga ada ungkapan wanita yang baik adalah yang mudah maharnya, sedangkan pria yang baik adalah calon suami yang memberikan mahar semaksimal mungkin atau setinggi-tingginya. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat tentang pemberian mahar berupa seperangkat alat sholat, bahwa mahar itu adalah harus dari barang perhiasan berupa emas sesuai dengan sebutan mahar, sehingga menjadi kontroversi. Sepertinya setiap daerah memiliki kekhasan sendiri dalam memberikan mahar, seperti di Mesir dengan memberikan rumah flat dan isinya. Mahar adalah sebagai syarat sah nikah menurut ulama Syafi'iyah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah atsar atau kewajiban yang timbul karena terjadinya akad nikah. Dan ulama sepakat bahwa mahar bukanlah sebagai rukun nikah, menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah perkara yang sunnah. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW selalu menyebutkan mahar dalam sebuah akad nikah. Menyebutkan mahar dalam akad nikah juga menghindari perselisihan yang terjadi di belakang hari karena penentuan mahar. Hal ini juga menghindari agar tidak menyamai pernikahan Rasulullah SAW terhadap seorang istri beliau yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW seperti yang dipaparkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Oleh karena itu, sah nikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad nikah menurut ijma ulama. Dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada kewajiban membayar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dari ayat ini jelas bahwa tidak berdosa untuk melakukan talak terhadap istri sebelum menggaulinya setelah terjadi akad nikah yang tidak disebutkan maharnya. Ketika mahar belum disebutkan dan nikah batal bukan tersebab istri, maka sang istri berhak mendapatkan mahar mitsil. Mahar disyariatkan sebagai hadiah yang wajib dan pemberian yang telah ditentukan oleh Allah kepada para suami. Mahar berfungsi mendekatkan hati kedua pasangan agar terbina cinta dan kasih dalam rumah tangga. Mahar bukanlah sebagai biaya ganti rugi dalam akad nikah atas kepemilikan kemaluan si istri, seperti upah dalam akad ijarah atau sewa menyewa, atau pembayaran dalam sebuah akad bai atau jual beli. Meskipun secara zahir mahar yang dibayarkan adalah sebagai pembayaran dari pemberian manfaat atas kemaluan sang istri. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang menikmati manfaat bukanlah hanya kaum suami semata, tapi kedua belah pihak. Dalam beberapa statement ulama disebutkan bahwa perempuan lebih menikmati dibanding laki-laki. Dan perlu ditekankan juga, maksud yang diinginkan dari nikah itu jauh lebih mulia, yaitu untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam semua aspek hidup. Sehingga pernikahan mendatangkan kemaslahatan yang bersifat sosial, memiliki banyak faedah yang kembali kepada sebuah masyarakat dambaan. Karena keluarga merupakan sebuah lembaga terkecil dari sebuah masyarakat. Ketika keluarga baik, maka sudah menjadi aset dan berkontribusi nyata dalam melakukan perbaikan struktur sebuah masyarakat terbesar bernama negara. Oleh karena itu, Kamal bin Humam, salah satu ulama Hanafiyah, menjelaskan bahwa mahar disyariatkan untuk menunjukkan kemuliaan akad nikah. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hesti Mahrum Hidayat. Dan di sini saya akan menjelaskan perihal wali. Wali adalah orang yang menurut hukum, agama atau adat diserai untuk mengurus kewajiban anak yatim. Sebelum anak yatim itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin
perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria. Dari pengertian tentang wali, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa wali dalam nikah adalah seseorang yang sah diserai pengurus atas diri seseorang, terutama bagi wanita dalam proses pernikahan. Menurut Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, balik dan adil. Maka perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan itu tidak sah. Sesuai dengan hadis yang berbunyi, yang artinya telah menceritakan kepada Nabi, telah menceritakan kepada kami, Abu Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin wali, maka nikahnya adalah batal. Nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali. Terus untuk selanjutnya, hadis di atas yang menjadi dasar pendapat mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wali dalam nikah itu merupakan perkara wajib yang tidak ada keberadaannya, akan membuat suatu pernikahan itu tidak sah. Wali hakim sultan dapat menjadi wali nikah apabila semua wali nikah tidak ada. Wali hakim juga dapat menjadi wali nikah apabila semua wali nikah yang ada menolak menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai syariah. Apabila wali yang terdekat pergi dalam jarak perjalanan qasar atau 2 marhalah, maka wali hakim boleh menjadi pengganti wali tersebut. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wali yang harus ada dalam akad nikah hanyalah apabila mempelai perempuan belum balik dan tidak sehat akal. Perempuan yang telah balik dan berakal sehat diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sesuai tanpa wali dengan syarat kufu. Jika laki-laki tidak kufu, wali berhak minta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan tersebut. Menurut Hanafi, memberikan hak penuh kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain atau wali dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis oleh Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah. Jadi Imam Hanafi memandang pernikahan itu dapat diwakilkan kepada wanita itu sendiri, berbeda dengan wanita yang belum balik atau wanita gila yang memerlukan wali dalam proses pernikahannya, karena mereka tidak masuk dalam kategori wanita balik dan berakal. Sedangkan untuk janda maka tidak memerlukan wali, cukup dengan berunding saja dengan karena janda disamakan dudukannya dengan wanita balik dan berakal. Selain itu, perkawinan itu tergantung pada persetujuan si gadis, bukan pada izin walinya, yang dalam kenyataannya hanya berkewajiban melindunginya. Maka pada akhirnya keinginanlah yang harus didahulukan menurut mazhab Hanafi. Namun jika selain itu, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 PP Nomor 9/1975 dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Mungkin sekian sedikit penjelasan atau pemaparan materi dari saya dan kelompok saya. Bila ada kurang lebihnya dari kelompok saya perwakilan dari kelompok, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.